Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Sekarang kita belajar lagi ya. Perang Tabuk, kita bahas Perang Tabuk. Kita bersyukur pada Allah sampai Perang Tabuk di tahun 9 Hijriah. Perang apa? Tabuk. Kita bahas Perang Tabuk. Nah, nanti Koya baca di sini. Bentar, para sahabat yang datang. Rasulullah SAW itu bersabda, wahai Jad, apakah pada tahun ini dirimu akan ikut dalam kancah peperangan menghadapi Bani Asfar, Romawi? Jad menjawab, wahai Rasulullah, apakah Anda izinkan saya? Mengizinkan saya, dan janganlah Anda membawa saya dalam fitnah. Demi Allah, sungguh kaumku tahu bahwa tiada seorang pun yang lebih mudah takjub dan kagum terhadap perempuan selain aku. Aku takut apabila aku melihat perempuan-perempuan Bani Asfar. Bani Asfar itu orang Romawi, berarti orang Eropa. Aku tidak dapat bersabar. Masya Allah. Dia mau perang tapi dia takut karena nanti tergoda dengan perempuannya. Berarti wong Eropa ki ayu-ayu. Paling beda karo wong Gunung Kidul. Kalau wong Gunung Kidul soalnya makame tiwul. Sego. Ora cepat lemu, buktine Koya ya ora lemu-lemu. Terus perihal Jad, ini Allah turunkan ayat wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Ada kalimat selanjutnya, sampai pula. Ada nggak? Sampai pula, coba baca. Ada? Ada, sampai pula. Ada? Ada kalimatnya? Rukoya? Belum mati orang. Oh ini loh nak, iki. Iya, apalagi. Suwailim. Tolha bin Ubaidillah bersama beberapa orang sahabat dan memerintahkannya agar membakar rumah Suwailim. Tolha pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena sahabat ada yang datang kepada Rasulullah agar dibawa ikut serta dalam peperangan ini, akan tetapi mereka tidak mendapati jelas sudah. Tidak mendapati punggung yang akan membawa mereka, yaitu kendaraan. Terus mereka kemudian kembali pulang dalam keadaan menangis terseduh-seduh. karena kehilangan kesempatan untuk berjihad di jalan Allah dan berinfak di jalan.
Jadi kalau dulu itu mereka tidak jadi pergi perang, mereka nangis. Nggak kayak kita, disuruh ngaji malah nangis. Kalau mereka nggak jadi itu nangis mereka. Sedih. Waduh, Rasido mangkat perang. Kalau kita itu malah nggak ngaji, nggak belajar, alhamdulillah libur. Iya dah. Betul lah? Beda. Iya tuh berarti semangatnya beda. Sekarang catat tentang perang Tabuk, Bapak ringkaskan dari sini. Perang Hunain terus perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Yang di rumah catat ya adik-adik ya. Ini pada 9 Hijriah. Oke. Sebelum Haji Wada. Nanti ada namanya Haji Wada. Nabi SAW berhaji, haji perpisahan ya. Haji terakhir beliau. Sebelum Haji Wada. Pada tahun berapa, Pak? Iya, pada tahun 9 Hijriah itu ya. Sebelum Haji Wada. Umurnya Rasulullah SAW 63 tahun. Ruqayyah berapa? Lagi 7 tahun. Oh, lagi 7 tahun. Saya kira 10. Ivi berapa tahun? 10 tahun. Sudah bisa baca belum? Nabi si umurnya paling jauh. Nabi Adam lah. Nabi Muhammad paling sedikit, Pak. Ada lagi yang Nabi itu, Yahya itu yang mati dibunuh itu. Paling sedikit umurnya. 30-an ya dulu pernah kita bahas tuh. Muda. Terus Tabuk merupakan salah satu tempat yang terkenal tepat di antara jalan Madinah dan Damaskus. Itu berarti dekat dengan Syria sana ya. Coba catat. Oke. Tabuk terletak antara Madinah dan Damaskus. Madinah dan Damaskus. Terletak antara apa? Madinah dan Damaskus. Perang ini juga disebut dengan perang ketika masa kesulitan. Nah, disebut dengan perang ketika masa kesulitan karena pasukan kaum muslimin pada waktu itu berada dalam kesulitan air, kekurangan hewan tunggangan, dan kebutuhan makanan, hingga perang ini disebut dengan perang ketika masa sulit. Ini perang masa sulit ya. Disebut perang pada masa sulit. Karena kekurangan apa tadi? Kekurangan air, hewan tunggangan, makanan. Karena kekurangan apa? Air. Ya, kekurangan air. Kekurangan makanan. Kekurangan makanan, terus kekurangan hewan tunggangan. Peperangan ini tampak penting karena terjadi pada waktu yang sulit, cuaca yang terik, perjalanan yang jauh, dan sedikitnya unta. Coba perjalanannya jauh sekali. Ini perang yang paling jauh ditempuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini adalah satu-satunya peperangan yang diumumkan kedatangannya oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW umumkan perang ini sebelum datang. Ini satu-satunya peperangan ya. Rasul mengumumkan
perang ini sebelum beliau datang. Padahal sudah di masa sulit. Refik catat. Mengumumkan. Biasanya beliau tidak menginformasikan niat beliau untuk berperang dengan terang-terangan. Kan tapi ketika perang ini terjadi, beliau menginformasikan niatnya kepada kaum muslimin agar beliau benar-benar mengetahui siapakah di antara mereka yang akan berangkat bersama beliau. Perang ini juga tampak istimewa karena ia terjadi setelah perang melawan tentara Romawi, yaitu perang Mu'tah. Kita sudah pernah bahas perang Mu'tah, toh? Yes. Sudah kan? Yes. Saya masih ingat. Gila haha. Perang Mu'tah, ya. Melawan pasukan Heraklius, Romawi juga. Bukan perang melawan masyarakat Arab. Ketika itu tentara Romawi telah menyiapkan batalion pasukan yang amat banyak jumlahnya untuk menyerang Rasulullah SAW. Mereka dibantu oleh beberapa kabilah Arab. Berarti ini perangnya melawan Romawi. Tulis ya, perang Tabuk. Itu melawan siapa? Romawi. Romawi wong kafir. Kaum muslimin VS Romawi. Penyebab terjadinya perang ini, sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Sa'di dan ulama lainnya, penyebab peperangan ini adalah ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa negeri Romawi telah menghimpun pasukannya dengan merekrut kabilah Lakham dan Juzam, serta kabilah Arab yang telah memeluk agama Nasrani. Barisan depan mereka sudah sampai ke Balqa. Akhirnya beliau mengajak kaum muslimin untuk berangkat perang dan memberitahukan arah yang hendak mereka tuju, hingga mereka benar-benar mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan mempersiapkan perbekalan air, pakaian perang, dan kebutuhan lain yang mereka butuhkan untuk berjihad yang terletak jauh dari Madinah. Jadi ada beberapa kabilah Arab itu sudah masuk ke ini Nasrani. Kan orang Romawi itu orang Nasrani. Wong Kristen. Gitu. Terus, sumbangan kaum muslimin untuk persiapan perang. Lihat ya sumbangannya ya. Utsman bin Affan menyedekahkan 300 unta dan 1000 dinar. Nah, di sini lihat ya. Wong sugih. Kaum muslimin banyak bersedekah untuk perang ketika itu, perang Tabuk. Gitu ya. Kaum muslimin banyak bersedekah untuk perang Tabuk. Misalnya Utsman bin Affan bersedekah, lihat ya sedekahnya ya, bersedekah dengan 300 unta dan 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? Banyak pokoknya. 20 dinar saja sudah 80 juta sekarang. 80 juta. 80 juta, Pak? 20 dinar kan nisab zakat emas. Itu sekitar 80-an juta. Ini 1000. Hah? Ini 1000 dinar. Berarti tinggal 80 juta dikalikan 20 kali berapa supaya dapat 1000? Kalikan 50. Berarti 80 juta kalikan 50. Berapa? 1.
4 miliar. 4 miliar. 4 miliar saja. Iki duitnya piro iki? Nah, kamu untane iki apa sentek iki 300? Ijek sisa Bang. Iya kan untuk dipakai perang, Le. Begini nyumbang 300 unta. Itu 300 unta dipakai pasukan untuk perang. Lha iki piro duitnya iki ya? Duitnya oke ya wong sugih. Kira ya. Mesti untane ijek sisa. Ora sisa kan pasukannya aja banyak yang nanti mau berangkat. Masih kurang. Terus ketika beliau menerima sumbangan tersebut, beliau bersabda, "Ya Allah, ridhoilah Utsman." Utsman nyumbangnya tadi berapa? Utsman nyumbangnya berapa? 300 unta sama berapa? 1000 dinar. Luar biasa itu. Wong sugih ta? Oke banget ya. Ini banget. Berapa untane si Utsman ijek sisa kuwi? Masih paling. Lalu datanglah Abu Bakar. Abu Bakar membawa seluruh hartanya berupa 4.000 dirham. Nah, Abu Bakar itu malah nyumbang seluruh hartanya. Abu Bakar itu menyumbang 4.000 dirham. Dinar per dirham. Dirham. Apa bedanya dirham? Iya beda ya. Abu Bakar menyumbang 4.000 dirham. Kalau 200 dirham itu sama dengan 5 juta. Itu 200 ya. 200 kali berapa supaya dapat 4.000? 200 kali 40. Kali berapa? 40. 200 kali berapa supaya dapat 4.000? 40. 40 toh? Berarti 5 juta kali 40? 5 juta kali 40 sih. 200 juta. Tapi itu seluruh hartanya Abu Bakar. Kabeh entek berarti. Oh, berarti kita 200 juta. Lalu datanglah Umar bin Khattab dengan membawa separuh hartanya. Dan Abdurrahman bin Auf dengan membawa 100 uqiyah. Umar bin Khattab nyumbang separuh harta. Kenapa? Oh, Badre. Kemudian Abdurrahman bin Auf dengan 100 uqiyah emas. Berarti suki si Utsman, Pak. Hah? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nyumbang semua hartanya. Ya. Abu Bakar itu keluarkan semua hartanya 4.000 dirham tadi. Entek. Kalau Utsman mungkin masih punya lagi. Berarti wong Sugih. banyak. Kalau Revi bisa gak kayak gitu? Pelit. Lebih pirang juta wira cukup. Ya misalnya gue duit 10 juta. Bisa nggak gue langsung kasih sedekah 10 juta langsung iso ora? Paling gur 100.000. Itu pun paling nangis-nangis. Rak nyumbang. Mama itu Jimui. Nah, terus ada bantuan pasukan kaum muslimin untuk berperang di samping bekal harta tadi yang berlimpah. Kan tadi nanti sumbangannya banyak toh? Harta tadi. Mereka juga mendapatkan suplai pasukan kaum muslimin yang turut berjihad dengan jiwa mereka. Kaum muslimin yang ada di kota Mokkah, ada dari kota Mokkah, ada dari kota Madinah, berperang semuanya. Begitu juga dengan orang-orang Arab Badui dan penduduk pedalaman yang telah meluk Islam. Semuanya masuk Islam ikut berperang. Mereka semua menyambut seruan untuk berperang kecuali kaum munafik. Kecuali orang-orang apa? Munafik. Orang apa yang tidak ikut berperang, Ruwaifi? Munafik. Jadi banyak yang ikut. Pasukan kaum muslimin itu banyak. Yang tidak berangkat itu hanya orang-orang munafik. Pasukan kaum muslimin begitu banyak. Ruwaifi catat. Termasuk yang baru masuk Islam. Termasuk yang baru masuk Islam. Kecuali orang-orang munafik. Oke.
Nanti jumlah pasukannya besok kita bahas insya Allah. Sekarang PR. Bahasa Arabnya ya, kita jawab dulu bahasa Arab. Kalian sudah kerjakan toh PR-nya? Ada 2, banyak itu ya PR-nya ya. Bahasa hewan kecil baru dicotok ya, Pak. Iya, hewan kecil belum ya? Sebentar. Hewan kecil dulu. Coba. Belalang, jangkrik, lebah, kupu-kupu, ulat, semut, nyamuk, kecoak, capung, kutu, ubur-ubur, kura-kura, keong, kepiting, gurita, cumi-cumi, kuda laut, anjing laut, singa laut, ikan paus. Kau belum dijawab? Bentar, kita jawab bareng-bareng ya. Oke, sebentar dicatat nanti. Iya, siap. Vi, pasang sendal di situ, Vi. Itunya ini. Pintunya ditutup. Ntar kita lihat kamus. Mau hujan ini, mau hujan. Baik, ada udan. Bentar. Sebentar aja. Apa saja yang disuruh kemarin? Hewan kecil, terus? Hewan laut. Apa dulu? Apa? Belalang. Adik-adik di rumah catat aja ya. Nanti kita jawab satu-satu pelan-pelan nih. Nggak usah buru-buru. Belalang. Jaradun. Ini Rukaya kurang alif nih, tambah alifnya. Jaradun. Terus apa lagi? Lebah. Lebah. Ayo catat, Revi. Lebah. Ini ada panjangnya nahlun. Lebah madu syasun. Asalun nahli. Nahlatun itu satu lebah. Nahlun aja, nahlun. 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 Terus apa lagi? Lebah, habis lebah apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu, sebentar, kupu. Kupu-kupu itu ada namanya Abu Dakik. Ada Farosyatun. Farosyatun aja ya. Farosyatun. Farosyatun. Ulat belum tahu ya, ulat ya, koya ya. Ruevi, ulat sudah dapat belum Ruevi? Ulat itu dudadun. Dudatun. Dudatun. Ya.
Jadi dijangkau cacing. Dudatun. Dudatun. Ulat. Ulat. Terus apa lagi? Apa lagi? Jangkrik. Belum dapat jangkrik. Udah Evi catat yang bagus ya, nanti Papa lihat ya. Jangkrik. Apa pakai warna apa? Tulisanmu itu loh. Nji. Jangkrik. Sorrorul laili atau judjudun. Judjudun. Jangkrik. Judjudun. Judjudun. Jangkrik itu ya. Judjudun. Apa lagi? Yang belum apa lagi? Judjudun. Nyamuk. Apa lagi? Nyamuk. Ba'udotun. Nyamuk ya toh. Ba'udotun. Sudah belum nyamuk? Nah, pinter. Sebentar. Sebentar, bentar. Apa tadi yang belum ini apa? Nyamuk. Apa? Nyamuk. Semut inam latun. Semut itu nama latun kok ya. Inam latun. Iya, iya. Lupa kali. Aplikasi. Nyamuk itu ba'udun bisa. Kalau satu ba'udotun. Kalau nyamuk malaria ba'udotul malaria. Kalau nyamuk anak itu anak nyamuk namanya kursun. Ba'udotun aja ya. Kecoa kan sudah dulu. Enggak, habis itu apa? Setelah nyamuk apa? Capung. Capung. Capung terakhir dulu ya. Iya, alhamdulillah ya nikmat hujan. Capung itu sokrun namus. Sokrun namus. Capung, sokrun namus. Sokrun namus. Nah, sudah. Itu dulu. Yang sisanya besok. Hah? Kutu? Komlun. Kutu komlun. Komlun. Oke, gitu ya. Komlun. Yes. Itu dulu. Yang belum apa yang belum? Hewan? Kecoak sudah kemarin. Coba cek lagi kecoak. Ada sebelumnya sudah. Binatang-binatang sekitar rumah. Yang di rumah bisa catat. Nanti yang catatannya itu ya kirim ke Instagram Parenting Ruqayyah ya. PR yang belum digarap itu digarap. Iya, ubur-ubur, kura-kura, keong, kepiting. Saiki digarap. PR. Kalau enggak besok kalau belum digarap, wah tunggu besok itu ya. Cari. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah, selamat belajar ya.
Nanti PR-nya besok lagi kita bahas. Allah barik fiik.